Seperti inilah kondisi tenda yang ambruk di pelataran pesantren Al-Hikmah yang berada di kawasan Dukuh Benda, Kecamatan Sirampo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tenda besar yang didirikan dengan bentangan cukup luas itu sedianya akan menjadi tempat berlangsungnya acara haflah akhir rusana atau pelepasan pelajar kelas akhir ini, atau acara peringatan pelepasan santri kelas akhir ini berubah mencekam. Setelah sapuan angin kencang menerjang tenda tersebut hingga ambruk. Pada video yang beredar, tampak kepanikan para hadir baik dari santri maupun wali santri. Mereka berusaha menyelamatkan diri tenda yang roboh. Pada kejadian yang berlangsung pada Minggu 25 Februari 2024 lalu itu, setidaknya ada puluhan santri yang menderita luka ringan akibat tertimpa rangka besi tenda, sementara ada 8 wali santri yang juga ikut tertimpa reruntuhan. Beruntung tak ada korban nyawa pada insiden ini. Itu kondisi hujan besar atau gimana, Pak? Jadi pas kejadian di mana, Pak? Pas di bawahnya. Pas di bawahnya. Tapi nggak apa-apa, Pak? Itu kenapa, Pak, rubuh? Ya, Hujan, pas hujan apa ada angin? hujan aja, kalau hujan kayak gitu. Nggak ada angin? Nggak ada angin. Akhir-akhir ini kan kita sering lihat di media sosial atau bahkan kita menyaksikan sendiri banyak banget yang terkena atau tertimpa bencana alam. Nah, salah satunya pesantren ini juga katanya angin puting memantau pesantren sehingga banyak yang roboh. Tapi alhamdulillahnya bersyukur tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Kuat diduga sapuan angin yang menerjang merupakan efek dari cuaca ekstrim hujan lebat dan angin kencang yang berpusat di Gunung Kidul, Jawa Tengah. Pihak BMKG setempat bahkan sudah memberitahukan jika cuaca ekstrim akan terus berlangsung akibat efek monsun di ASEA ini. Bahkan tak hanya di Jawa Tengah, termasuk di belahan Asia lainnya. Karena itu menghelat acara di ruangan terbuka jelas beresiko tinggi di tengah kondisi cuaca ekstrim ini. Jadi kita semua berhati-hati ke depannya agar tetap safety dan yaitu tadi semoga kejadian ini juga membawa kita lebih peka lagi dan lebih banyak beribadah karena kita nggak tahu kejadian alam seperti ini kan datang dan di waktu yang tidak tepat. Jadi semoga santri-santrinya juga sehat-sehat dan semoga bantuan cepat datang dan mereka bisa tinggal lagi di tempat yang lebih layak. Saat cuaca ekstrim, sapuan angin menyebabkan robohnya tenda besar di sebuah pesantren di kawasan ruas Jalan Utama Yogyakarta, persis di depan Tugu Jogja. Seorang pemotor menjadi pusat perhatian pengendara lainnya setelah aksi sholat persis menghadap Tugu Jogja. Pria yang mengenakan gamis hitam itu tampak khusyuk menjalani sholat di depan Tugu, sementara motornya masih menyala di sampingnya. Allahu Akbar, sholat arep Tugu. Iki wis sejam punjul lagi mubeng-mubeng kes mau ya. Oh toh. Sejak video ini beredar, sontak jadi pusat perhatian warganet.
Ada yang berspekulasi pria tersebut sengaja sholat di tengah jalanan lantaran khawatir ketinggalan waktu sholat maghrib karena berkata dengan Isya. Ada pula yang mempertanyakan mengapa harus di depan tugu. Sholat. Wah, ya bener aslinya ngadep kiblat. Terus ya orang mengarep tuh. Syarat sahnya seseorang itu ketika melaksanakan sholat. Yang pertama, maka hendaknya syarat yaitu dengan niat. Syarat yang kedua adalah bersuci, artinya berwudu atau bertayamum. Syarat yang ketiga adalah tempatnya. Musola, masjid, surau, kantor, pasar, jalan raya, boleh dimanapun kita sholat, boleh dimanapun kita berada. Yang terpenting adalah wadah yang tempat kita akan melaksanakan sholat suci dan jauh dari yang namanya najis dan kotoran. Sementara motif sholat di tengah keramaian lalu lintas persis di depan Tugu Jogja masih misterius, tak kalah misterius juga dengan jenis penyakit yang dialami Hart Gumai. Para psikolog alias juru ramal ini sempat menghilang lalu tampil dengan kondisi tubuh yang sangat tirus, turun bobot badannya hingga 20 kg. Lantas sakit apa yang diderita Hart Gumai? Karena kemarin Kak Melani, gue sakit orang nggak banyak tahu, gue kritis banget. Memang sengaja gue sempat kontekan sama Dinar Candy. Dinar Candy bilang, Kak, di storyin biar teman-teman artis tahu semua. Gue bilang nggak mau, nggak usah. Karena yang ada gue abis dibully sama haters. Lo tau nggak apa yang kira-kira haters dan netizen akan bilang pada saat lo sakit? Tahu dong lo? Iya tahu. Kebanyakan ngeramal orang, ngeramal ini, ngeramal itu segala macem. Kemakan omongan sendiri. Karma. Segala macem. Karma, iya segala macem. Dan mungkin karena terlalu banyak, menurut gue terlalu banyak melakukan penerawangan, ngeramal, jadi energi ketarik. Peramal nasib artis ini mengaku menderita ilusi ekstrim hingga membuat kondisi kejiwaannya acap kali terguncang dan tak sadarkan diri. Apalagi ia juga dikenal memiliki indera keenam yang tajam. Terlalu banyak menerawang nasib orang hingga selebriti terkenal, mulanya Hart Gumai mengira jika dirinya terkena serangan mistis. Tapi setelah sekian lama menempuh jalur non-medis, Hart baru tersadar setelah melakukan pemeriksaan medis. Hasilnya diketahui Hart menderita sakit paru-paru basah dan asam lambung akut. Kondisi itulah yang membuat berat badannya surut hingga kerap dihantui kecemasan atau ilusi berlebihan. Lebih kurang 6 bulan opname di rumah sakit, 2 rumah sakit. 6 bulan? Iya. Opname 6 bulan di rumah sakit? 6 bulan, di 2 rumah sakit. Berganti. Rumah sakit pertama kurang alat segala macem. Rumah sakit kedua, alhamdulillah, puji Tuhan sembuh, sehat. Dan di situ gue kritis karena sempet ini loh, Pak Melani, lumpuh. Lumpuh? Iya, lumpuh nggak bisa jalan. Ini sekarang masih kayak robot sekarang. Gue usahain buat gue mesti kerja, gue mesti hidup, kasih gue kesempatan kedua hidup Tuhan. Gue belum siap mati, orang tua gue masih tanggung jawab gue. Saat itu gue cuman begini, guling, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, lumpuh. Ditambah lagi gue iseng-iseng baca Google, lumpuh stroke itu bisa 10 tahun, 15 tahun, tapi gue nggak mau. Saking abis bener-bener tuh ya? Saking abis, saking bikin gue bingung tuh. Karena gue takut gue nggak mau nyusahin orang tua. Iya. Bokap cuma pensiun segala macem. Jadi Chan, gimana Mai kabar gini-gini. Kayaknya gue butuh bantuan begini-begini. Beliau kasih tahu teman-teman artis lain, pada kasih. Nikita Mirzani juga Kak Niki. Juga bantu kamu? Wow. Betul, medis semua. Jadi paru-paru basah dicampur asam lambung akut. Celakanya di tengah kondisi kesehatannya menurun, Hart juga diterpa isu miring ihwal dugaan penipuan yang dilakukannya. Peramal itu mendadak diserang beberapa warganet yang mengaku tertipu lewat jasa konsultasi ramalannya. Hart diduga mematok jasa ramalan lewat layanan WhatsApp dengan tarif 200.000. Tapi sebagian yang mengaku klien konsultasinya yang telah mentransfer menuding Hart tidak menjalani kewajibannya. Saat tudingan itu deras melalui kolom komentar miliknya, Hart pun geram dan langsung membalas tudingan warganet yang mengaku klien konsultasi online-nya. Hart meminta agar yang sudah membayar ikut mengantri. Sementara warganet lainnya membalas kalau tidak diberi konsultasi, minta dikembalikan uangnya. Pertama, gue minta maaf kalau gue ada salah. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, dengan harapan kalian. Kedua, gue maafkan semua kesalahan kalian. Dan ketiga, gue nggak ada niat jahat.
Hart kian geram ketika tudingan penipuan itu terus dialamatkan padanya hingga ia mengancam akan melaporkan siapa saja dengan dugaan pencemaran nama baik. Lantas, akankah tudingan ini bisa dibuktikan para korban yang mengaku pengikut jasa konsultasi Hart? Atau sebaliknya, kelak Hart Gumaila yang akan bisa menepis tuduhan minor ini? Gue sadar bahwa mama Facebook itu emang mulutnya begitu. Mama Facebook, anak TikTok, beda-beda tuh ya. Iya. Jadi intinya antara gue sama netizen, haters yang gak suka sama gue, lebih baik kita saling memaafkan daripada benci-membenci, ngotorin komentar.